Imam Husain yang berjuang dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan mengatakan tidak kepada kezaliman dan berkorban, mengorbankan dirinya, keluarganya, maka beliau menjadi inspirator yang menginspirasi setiap orang di dalam kehidupan dunia ini, dan itu lintas waktu dan lintas tempat. Imam Husain adalah seorang imam. Jadi tidak cukup kita hanya menganggap Imam Husain orang yang mulia, orang yang agung, orang yang suci, katakanlah. Kesayangan Rasulullah ini tidak cukup. Karena yang diminta oleh Rasulullah adalah keyakinan atau pengakuan bahwa Imam Husain adalah seorang imam. Karena beliau yang mengangkat, ada nas dari Rasulullah untuk Imam Husain, juga untuk Imam Hasan abangnya. Al-Hasan wal Husain imaman qama am qa'ada. Ini jelas hadisnya diakui oleh seluruh kaum muslimin. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua orang imam, baik keduanya berdiri maupun keduanya duduk. Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Sesungguhnya Al-Husain pelita kebenaran atau petunjuk dan bahtera keselamatan. Peristiwa Karbala telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik agamawan, sejarawan, maupun sastrawan. Banyak penyair yang mengekspresikan kedukaan mereka melalui syair-syairnya. Salah satunya Maulana Jalaluddin Rumi. Di sini kita bisa melihat dan belajar bahwa meyakini Muhammad SAW sebagai nabi tidak cukup. Harus dibarengi oleh ma'rifat akan hakikat kenabian yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Terbunuhnya Imam Husain diawali oleh pelanggaran terhadap perintah Nabi atau kengototan menetapkan sesuatu di luar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dimanapun setiap orang yang menginginkan kemerdekaan dirinya, setiap orang yang menginginkan untuk mengatakan tidak kepada ketidakadilan, tidak rela berada dalam ketidakadilan, setiap orang yang menginginkan untuk memperjuangkan kebenaran, setiap orang yang kemudian ingin untuk menghambakan dirinya hanya kepada Allah, setiap orang yang kemudian mampu untuk berkorban harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa, Imam Husain menjadi inspirasi bagi semua mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Husain minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Husain dariku merupakan pengetahuan umum karena semua tahu Al Husain adalah putra daripada putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al Husain menerima semua ajaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ungkapan yang kedua yang wa ana min Husain, Rasulullah meletakkan Al Husain di sini di tempat yang sangat tinggi, di tempat yang sangat agung, sehingga banyak orang menafsirkan maksud daripada ucapan Rasulullah berhubungan dengan risalah, yaitu risalah Muhammadi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa musnah, bisa hancur tanpa perjuangan daripada Al-Husain alaihissalam. Al-Husain kini sudah berbentuk pada sebuah pemahaman. Nama Al-Husain sudah berbentuk pada sebuah perspektif di mana pribadi Al-Husain sudah menjadi sebuah simbol keberpihakan pada sebuah kebenaran. Sebagai salah seorang penyair sufistik legendaris abad ke-13, Rumi dalam syair-syairnya baik Masnawi maupun Ghazal banyak membincangkan tentang peristiwa Asyura. Salah satunya misalnya dalam Ghazal ke-230, di sana Rumi menyimbolkan sosok Imam Husain sebagai Del, yang dalam tradisi sufistik artinya cinta, sedangkan sebaliknya Yazid disimbolkan sebagai firaq atau perpisahan. Dua penisbatan kutub yang berseberangan ini untuk membedakan kebenaran dan kebatilan.
Selanjutnya dalam Ghazal 2707, Rumi melihat peristiwa Karbala dan sosok Imam Husain dalam dua aspek, ilahiyah dan insaniyah. Dalam aspek ilahiyah, Rumi melihat Imam Husain sebagai sosok yang sebagai aliran mata air yang telah bersambung kepada samudera ilahi. Di sini Rumi menempatkan Imam sebagai insan kamil dan guru spiritual yang dapat membimbing umat ke dalam ke jalan cahaya. Husain adalah satu sosok dengan banyak sekali sifat-sifat mulia. Imam Husain itu seperti berlian bersudut banyak, di mana setiap sudutnya menampilkan kemilau, keindahan yang memukau. Apa yang ditunjukkan oleh Imam Husain dalam peristiwa Asyura terbukti menjadi pelajaran hidup yang dituliskan oleh umat manusia sebanyak jutaan halaman. Imam Husain terbunuh karena penolakannya pada kepemimpinan yang zalim. Kepemimpinan yang tidak menghantarkan manusia pada hidayah ilahi, tapi yang mendorong manusia pada jurang kemurkaan Allah. Kesyahidan Imam Husain menyentak kesadaran kita akan Islam yang seharusnya kita anut dan pertahankan, yaitu Islam Muhammadi, bukan Islam Umawi. Husain, kita bisa tersentuh hati kita turut sedih dengan kesedihan Imam Husain, kita turut menderita dengan penderitaan Imam Husain, yang akhirnya ini upaya kita untuk menyatu dengan Imam Husain supaya kita bersama-sama di surga bersama-sama Imam Husain alaihissalam.